Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Kamis 24 Agustus 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini sampai pada pembacaan Lukas pasal yang ke-13. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Puji nama Tuhan. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucapkan syukur dan terima kasih untuk setiap kasih setia Tuhan yang boleh kami alami dari hari ke hari. Pemeliharaan Tuhan yang sungguh nyata kami alami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah semua pengalaman bersama dengan Engkau membawa kami semakin mengenal pribadi-Mu. Dan pengenalan akan Engkau membawa kami untuk hidup dalam ketaatan akan firman Tuhan. Karena itu kami mau terus memperdengarkan hati pikiran kami kebenaran firman-Mu. Kau mampukan setiap kali membaca dan merenungkan, kemampuan itu dapat memahaminya, serta Engkau menolong kami untuk kami dapat menerapkannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa, inilah diri kami sedia untuk belajar firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membacakan Lukas pasal 13 sebagai bahan renungan kita di ayat yang pertama sampai yang kelima. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita mengatakan ada dosa, ada petaka atau hukuman, ya. Tanggapan Yesus terhadap kabar kematian orang Galilea, ya, beberapa orang Galilea yang dibunuh oleh Pilatus, yang darahnya dicampur dengan darah korban, ya. Terus Yesus mengatakan, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu." Itu dalam ayat yang kedua Yesus mengatakan demikian. Ya. Ada beberapa orang Galilea yang dibunuh tentara berdasarkan perintah Pilatus sewaktu mempersembahkan korban di Bait Allah. Tak hanya dibunuh, darah orang-orang yang mati tersebut dicampurkan dengan darah korban yang hendak dipersembahkan di Bait Allah. Para sejarawan menduga orang-orang itu adalah pejuang zelot, ya, orang-orang zelot, sama seperti salah satu murid Yesus ada yang bernama Simon orang zelot. Dan orang zelot ini bermarkas di Galilea. Mereka dikenal sebagai pemberontak Roma. Siapapun mereka, kematian mereka mengenaskan dan membuat orang bertanya mengapa hal itu terjadi. Penafsir firman Tuhan mengatakan bahwa Pilatus senang menghina bangsa Yahudi pada setiap kesempatan, merampas milik mereka, memperlakukan orang Yahudi seenaknya, dan membunuh tanpa perasaan. Sang gubernur Pilatus pada akhirnya dipecat kaisar karena membantai sejumlah orang Samaria di Gunung Gerizim. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baik masyarakat Yahudi, demikian juga masyarakat kita Indonesia sering beranggapan bahwa petaka adalah hukuman dari Allah.
Kematian tidak wajar juga dianggap sebagai hukuman dari Allah. Akan tetapi Yesus memerintahkan para muridnya untuk tidak begitu saja menilai setiap kejadian yang mengerikan itu sebagai hukuman dari Tuhan Allah. Yesus juga menegaskan bahwa ada 18 orang yang mati tertimpa menara dekat kolam Siloam belum tentu lebih jahat ketimbang yang masih hidup di Yerusalem. Itu namanya penghakiman dan pasti ketidakadilan. Sudah jadi korban, kenapa juga harus dihakimi? Mungkin memang ada kaitannya. Tuhan Allah bisa saja menjadikan sebuah peristiwa naas sebagai hukuman atas dosa. Banyak dalam media sosial ataupun TV seringkali kita perhatikan banyak orang yang menghujat Yesus Kristus, menghujat Allah, dan akhirnya mereka boleh tertimpa malapetaka. Bisa saja Tuhan menjadikan malapetaka itu sebagai hukuman atas setiap perbuatan manusia, tapi tidak melulu semua malapetaka itu menjadi hukuman. Ya. Dan kita juga dilarang untuk menilai seluruh petaka sebagai hukuman dari Tuhan. Namun demikian, itu tidak berarti bahwa kita boleh hidup seenaknya. Tuhan mendorong kita untuk bertobat ketika kita sudah melakukan kesalahan dan terus memperbaharui diri. Sebab jika tidak, kita pun bisa mengalami nasib yang sama. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini senantiasa dekat dengan Tuhan, supaya kita diarahkan untuk tidak berbuat dosa, supaya kita diarahkan untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang melawan Allah. Dan sekiranya kita sudah melakukan tindakan yang melawan Allah, tindakan yang melakukan sesuatu tidak sesuai dengan kehendaknya, itu sama dengan melawan Allah. Sesegera mungkin bertobat dan kembali kepadanya dengan memohon ampun dan belas kasihan Tuhan. Dan kiranya darah Yesus Kristus yang mati di kayu salib berkenan mengampuni segala dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jangan tunda-tunda ketika kita menyadari akan sebuah kesalahan dan dosa di hadapan Tuhan. Sesegeralah untuk kita datang kepadanya, memohon pengampunan dan pertobatan. Bertobat artinya menyadari kesalahan dan tidak melakukannya lagi. Bertobat artinya tahu bahwa apa yang dilakukan kekejian ataupun jahat di mata Tuhan dan tidak melakukannya lagi, tentunya atas penyerahan diri kepada Tuhan, Tuhan yang akan memampukan untuk kita melakukannya. Kita berdoa kiranya Tuhan menolong kita untuk senantiasa menjaga hati kita, pikiran kita, dan juga tubuh jasmani kita, supaya hati dan pikiran kita, juga apa yang kita lakukan berkenan kepada Tuhan, bukan justru melakukan tindakan yang melawan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Engkau mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman, yakni sebagai orang-orang yang peka terhadap pimpinan Tuhan dan menyadari akan segala dosa kesalahan, sehingga kami sesegera mungkin bertobat mohon pengampunan dari Tuhan dan tidak melakukannya lagi, karena Tuhan yang menuntun dan menyertai. Terima kasih ya Tuhan, inilah diri kami mengucap syukur atas firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.